jam 12. Silahkan teman-teman, jika ada hal-hal yang mau disampaikan oleh teman-teman terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erni. Boleh raise hand untuk bagi teman-teman yang mau menyampaikan ataupun memberikan masukan terkait dengan form perencanaan pembangunan desa ini. Silahkan teman-teman. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Nani. Salam hormat juga Pak Ovan dan saya hormati Bu Erni Korbit. Ini sebenarnya ada berkaitan juga dengan format perencanaan kita Bu Erni, terutama berkaitan dengan adanya kebijakan regulasi akhir-akhir ini, yang mana kemarin sudah diterbitkan juga Permendes 16, termasuk juga ada sosialisasi berkaitan dengan alokasi dana desa yang reguler, yang untuk dukungan KDMP dan yang sifatnya insentif. Nah, kebijakan dengan adanya regulasi baru ini berdampak kepada alokasi dana desa reguler itu kan jatuhnya turunnya jauh, alokasinya jauh sekali. Nah, di beberapa desa ini kemarin sedang proses tahap perencanaan untuk RKPDes dan APBDes-nya. Bagaimana di dalam cara penginputan APBDes yang merupakan tindak lanjut daripada RKPDes berkaitan dengan postur belanja yang ada di APBDes. Karena juga kita berkaitan dengan alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga untuk pembangunan yang 30-70. Kita sudah konsultasikan juga dengan DJPB dan BPKP. Kalau dari DJPB, karena akan ada lagi PMK terbaru berkaitan dengan alokasi dukungan KDMP, maka sebaiknya menunggu saja dulu desa. Tapi juga dari BPKP, kalau berkaitan dengan untuk penginputan APBDes yang nanti muaranya pada Perdes APBDes, maka sebaiknya tetap mengacu kepada alokasi dana reguler yang sudah diterbitkan, dan tentu saja tinggal lagi keberanian daripada Pemda setempat untuk tidak lagi mengatur postur APBDes-nya itu menjadi 30-70, tapi penyesuaian dengan besaran nilai siltap di masing-masing kebijakan kabupaten. Nah, ini mohon saran dan masukan juga Bu Erni, karena teman-teman juga kendala kita ini memang sebaiknya seperti apa kita menyikapi terkait dengan adanya penurunan dana desa yang memang nilainya jauh dari yang reguler yang untuk yang sebelumnya, karena ada kebijakan pendanaan untuk yang ke KDMP ini. Itu saja. Terima kasih Bu Erni, Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Janardi tadi ya terkait masalah pengaruh ke siltap ya tadi ya. Iya Ibu. Tetap ya kalau dari hemat kami itu kan APBDes-nya tetap aja mengikut dulu, Pak ya, ikut sesuai dengan yang disampaikan di surat kan. Halo, dengar Pak? Ya, kedengaran Ibu. Ya, jadi itu APBDes-nya itu kan sesuai dengan maksudnya di pendapatannya ya. Pendapatan DD-nya kan, pendapatan DD-nya tetap mengikuti yang ada di SKD, SIKD ya. Karena kalau yang apa ya kami pahami itu kan nanti akan ada penggantian ya, akan Iya. ada penggantian untuk dana KDMP itu dan itu ya itu nanti aja dilihat bisa melakukan APBDes perubahan. Bentar ini saya share dulu. Jadi sekaligus ini makasih ya Pak Janardi diingatkan. Iya. Jadi itu kan akan ada kemungkinan Perencanaan. perdes perubahan ya, kan ada Iya. kemungkinan perubahan. Nah, jadi ini tadi yang non KDMP ini kita bisa hide ya, bisa kita hide. Nah, ini dipakai nih ya, kolom yang bagian belakang ini dipakai. Jadi perdes, RKPDes perubahan. Jika nanti ada perubahan, ditulis di sini tanggalnya, kemudian akan ada APBDes perubahan juga ya. Jadi itu nanti ke depan. Yang penting kalau sekarang ikut aja dulu. Kalau misalnya nanti ke depan itu ada pendanaan baru, artinya kan belanja bertambah ya. Berarti kan Iya. tetap juga akan bertambah kalau melihat regulasi. Nah, nanti kan pada itu kalau surat bertambah kan bisa masuk di ke meja anggaran baru itu. gitu ya, ke APBDes perubahan. Pak, yang bisa kami sampaikan.
Tapi Iya, untuk di Bengkulu Bapak sudah punya alokasi DD-nya ya semua. gimana Ibu izin? Alokasi dana desanya sudah dapat. Oh sudah Ibu, sudah. Untuk yang Ya, reguler ya. sudah dapat. Nah, cuma memang Hmm. kemarin juga kendala di tahun lalu juga kita sempat juga diskusi dengan BPKP selaku pemilik untuk yang aplikasi Syscodes kan, karena berkaitan dengan porsi 3070 itu, di mana Hmm. memang rata-rata siltap di Provinsi Bengkulu ini kalau diikuti dengan alokasi yang 2026 berdasarkan lampiran di 2019 kemarin itu memang akan turun jauh, dan itu Betul ya. biasanya agak susah juga di desa karena biasanya rata-rata di desa ini memang untuk siltapnya sudah minimal lah. Untuk yang perangkat desa itu sekitar 1 jutaan. Belum lagi ada juga yang sampai 3 jutaan untuk kepala desa. Sehingga dengan demikian kemarin juga kita sempat tahun lalu terkendala bagaimana menentukan postur untuk yang di penyertaan modal BUMDes. Karena itu juga kan ikut di dalam kegiatan dikeluarkan dulu ke dalam pembiayaan, baru sisanya masuk ke dalam pembagian belanja. Nah, ini Hmm. yang kemarin juga akhirnya ada beberapa kabupaten menyesuaikan beberapa honor untuk tunjangan, baik itu bagi perangkat desa maupun BPD akhirnya dikurangi. Apalagi dengan kondisi sekarang yang memang regulernya sudah terbit, tapi PMK untuk yang dukungan KDMP-nya kan masih kita menunggu. Makanya kami tetap pikir ke teman-teman jalan saja, seperti saran Bu Erni tadi kita gunakan alokasi Ya. dana sebelumnya. Artinya memang nanti paling kalaupun juga ada penyesuaian kembali kita melakukan di APBDes perubahan. Tapi juga kalau nanti Ibu sudah memberikan penjelasan seperti itu, saya terima kasih. Karena kebetulan juga Bu, Porkap kita ajak untuk ikut Zoom ini biar mereka juga bisa menyampaikan kepada teman-teman TA dan pendamping desa kita. Itu barangkali Bu. Ya. Makasih Pak Halo, Janar. Ya. Ya, Ya, sama-sama Ibu, memang makasih bukan Pak. kewenangan kami soalnya kan kalau terkait dengan masalah itu ya. Yang penting kita Ya, mengikuti regulasi yang ada dulu ya. siap. izin Bu, izin. Ya, makasih Bu. Izin. Sama-sama. Terima kasih Pak Janardi. Silakan Pak Asep, Pak Asep Terima Nurdin. kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Suaranya hilang nih. Suaranya Pak Asep hilang. Halo Pak Asep. Pak Asep, suaranya masih di. Nah, Halo. oke, silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Langsung saja Ibu. Yang pertama, barangkali sebagai informasi untuk APBDes di kabupaten kami, ini sudah beberapa desa sudah melakukan posting Siscodes ya untuk APBDes tahun 2026. Yang menjadi pertanyaan kami ini berkaitan dengan PMK untuk tahun 2026. Saat ini kan sudah masuk di bulan pengakhiran Januari dan sudah masuk di Februari. Apakah sudah ada informasi Bu berkaitan dengan PMK untuk penggunaan daripada dan penyaluran dana desa tahun 2026? Yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan tadi dengan surat edaran atau misalkan berkaitan dengan KDMP Ibu. Di daerah kami juga ada beberapa desa ini yang tidak mempunyai aset desa atau aset pemerintah yang tidak dihibahkan kepada desa, sehingga beberapa desa ini tidak melakukan pendataan berkaitan dengan kesiapan pendirian daripada gerai. Kemudian kalau kami melihat di Permendes nomor 16 tahun 2025 ini bahwasannya untuk KDMP ini kan akan dibahas di dalam APBDes perubahan. Nah, barangkali ada nggak informasi berkaitan dengan desa-desa yang tidak ada alokasi untuk atau tidak mempunyai tempat ya untuk pembangunan gerai. Kemudian untuk yang ketiga, barangkali kami juga mohon informasi apakah ada nggak untuk anggaran yang dana desa itu nanti ke depan ini untuk pembelian tanah Bu, untuk pembangunan gerai. Sehingga kalau misalkan kita mengharap aset-aset desa atau aset-aset daerah yang dihibahkan ini kemungkinan tidak ada Bu. Seperti itu. Jadi dan juga meskipun ada juga itu lokasinya tuh jauh dari jalan-jalan tran.
Jadi secara strategis ini tidak memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir, kami juga mohon informasi, karena kami dapat informasi bahwasannya di bulan-bulan Februari ini ada peningkatan kapasitas untuk TA di Jakarta. Apakah betul atau tidak, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Pertanyaannya ada 4 ya. 4 ini kaitan dengan semua informasi. Yang 3 meminta informasi apakah ada informasi terkait dengan aset untuk lahan, kaitan SE, kemudian lagi ada apakah ada informasi terkait dengan pembelian tanah atau lahan yang nantinya akan dibangun gerai, dan yang ketiga informasinya katanya mau ada peningkatan kapasitas ke Jakarta. Ini yang teman-teman ditunggu kan, maunya ke Jakarta kan? Nah, apakah ada informasi? Silakan Mbak Erni. Oke, terima kasih Pak Asep. Namanya Asep ya, orang Sunda, tapi lagi Iya. dari Bone ya, dari Bone. Trans apa Pak? Dari Gorontalo ya. Oke. Baik. Bone Bolango, bukan Bone. Kalau Bone Sulsel ya. Ya, Oke ya. Pak, tadi itu terkait dengan PMK ya. PMK itu hingga saat ini memang belum ada informasi kapan diterbitkan, tapi ini saya hanya share rencananya saja ya, terkait dengan pengelolaan dana desa tahun 2026 ya. Tapi sampai sekarang juga kita belum tahu kapan ini akan diterbitkan gitu ya. Nah, jadi mohon teman-teman bisa bersabar. Tapi intinya ini untuk masalah prioritas ya, prioritas penggunaan dana desa ini memang masih menyebutkan koperasi ya, sebentar di halaman berapa ya. Jadi memang dana desa ini terdiri dari allocated ya, disebutnya allocated dan unallocated, dan ditambah dengan apa, insentif itu juga kalau jadi ya, insentif DD-nya tentang prioritas. Nah kan dana di sini ya, dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrim, ekstrim Es krim. ya, es krim ini jadi kayak pengen beli es krim ya, pengen makan es krim. Untuk BLT desa, jadi memang kan waktu berapa hari lalu sudah ada sosialisasi juga kan dari direktur ya, hari Selasa kalau nggak salah, dari direktur EPDD, bahwa dana desa ini BLT ya, salah satunya digunakan untuk BLT dan tidak ada patokan persentasenya. Target keluarga pemanfaatnya masih sesuai ya, masih sama dengan yang sebelumnya. Tidak ada patokan apa harus berapa bulan, harus berapa rupiah, harus berapa persen dari DD ya. Pokoknya hanya disebutkan seperti ini. Kemudian penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan pelayanan dasar kesehatan skala desa. Nah, ini stuntingnya di sini ya. Kita juga memantau rembuk stunting. Jadi teman-teman PIC perencanaan ini tentu juga PIC untuk memantau rembuk stunting kan. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan KDMP, nah kan dukungan implementasi KDMP, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui PKTD, kemudian infrastruktur digital dan teknologi, dan sektor prioritas lainnya. Ini ya. Jadi ini yang apa direncanakan di RPMK-nya. Jadi untuk saat ini belum bisa di-share. Nah, pertanyaan yang itu yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? KDMP. Tidak Lahan. tanah ya. Kalau tidak punya Iya. tanah tidak bisa Pak, tidak bisa dibeli ya. Itu juga sudah ada di apa? Di Permendes nomor 16 itu sudah dinyatakan ya bahwa untuk pembelian tanah itu tidak bisa dilakukan untuk pembangunan gerai, kecuali mungkin pembeliannya dari sumber PADES ya. Kalau PADES kan nggak ada yang mengatur ya, desa masing-masing kan.
Nah, kalau pendapatannya dari dana desa itu tidak bisa. Saya kira dari ADD juga pasti tidak bisa. Mungkin bantuan kabupaten, bantuan provinsi juga saya kira itu tidak bisa dilakukan ya. Karena kan gerai itu juga kan dananya berapa? Untuk pembangunan itu bisa 3 miliar ya. 3 miliar. Untuk pembangunan gedungnya 1 miliar. Sarprasnya 600 juta misalnya, armadanya 900 juta. Itu enggak ada modal usahanya 500 juta. Tidak ada untuk tanah ya. Kalau beli tanah habis semua uangnya ya. Kalau komposisi tadi itu dipakai untuk membeli tanah. Jadi mungkin ke depannya saya kurang tahu juga apakah ada pemerintah yang memberikan solusi lain seandainya tidak ada tanah ataupun kalau beli tanah juga tidak ada dananya ya. Mungkin nanti akan ada kebijakan. Yang penting Pak ada musyawarah desanya saja. Musyawarah desa yang memutuskan bagaimana kondisinya. Jika memang tidak bisa mengakomodir atau tidak bisa mengimplementasikan program atau kebijakan pemerintah ya. Kemudian apa tadi? Oh, kegiatan. Ini barusan saya sudah menanyakan ke Korbit Peningkatan Kapasitas. Tapi belum ya Pak ya. Belum ada Siap. informasi ya. Lanjutnya. Bisa jadi ya mungkin nunggu KDMP katanya. Kalau memang dana KDMP-nya sudah difikskan untuk ditambahkan ke dana desa ya tapi belum belum ini ya. Belum ada kepastian. Begitu Pak Asep ya. Baik, yang selanjutnya dari Pak Bardansyah dari Sanggau, Kalimantan Barat. Silahkan. Silahkan Pak. Kalau Sanggau Hamdan, Bu. Oh Hamdan, kalau Sebelahnya Sanggau. belum. Oh Nah, Pak tuh, Kak. Bardansyah dulu, Pak Nah, Bardansyah dulu yang tadi ini. Makasih Bu. Dari Oke, silahkan. Halo Bu. Ya, silahkan Pak. Halo. Ya. Makasih Bu. Saya Bardansyah dari PA Kabupaten khusus PIC PPD Bu. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh Bu. Saya ingin menanyakan masalah form PPD nih Bu. Yang disampaikan Bu Ran tadi. Memang di Kabupaten Gayo Luas Bu, karena di situ tadi saya mendengar di POM tadi ada batas maksimal jadwal seperti musyawarah desa, perencanaan serembang desa, sampai ke penetapan APBK, Bu. Dengan kondisi sekarang, Bu, halo Bu, halo. Iya, lanjut, terdengar. Dengan kondisi sekarang, Bu, di daerah Kabupaten Gayo Luas, termasuk kabupaten yang paling terdampak, Bu, paling terdampak bencana kemarin, dan sekarang masih tahap pemulihan, Bu, tahap pemulihan. Jadi kalau untuk perencanaan desa di Kabupaten Gayo Luas sekarang masih tahap pemulihan dan sekarang perencanaan untuk 2026 baru mulai per Januari kemarin, Bu. Itu pun ada beberapa desa yang sudah mulai musyawarah perencanaan. Jadi saya ingin menanyakan, Bu, itu bagaimana, apakah nanti kami selaku PIC pendamping desa di sini untuk mengisi form PPD tadi, Bu, apakah harus memang diisi jadwal mundur, apakah sesuai dengan pelaksanaan termasuk perencanaan tadi Bu, kayak penetapan APBK dan seterusnya. Itu kan nanti apakah kami isi dengan hitungan tanggal mundur ataukah sesuai dengan tanggal yang dilaksanakan Bu, karena sekarang masih tahap perencanaan Bu, masih tahap musyawarah desa kebanyakan di desa-desa ini. Itu aja mungkin Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Bardan dari Gayo Luas. Terkait dengan tanggal di sini kan kita ini yang masih bulan Mei ini masih 4 bulan lagi. Musdes, kira-kira 4 bulan lagi ini masih musdes kan? Ataukah masih kurang waktunya nih?
kemungkinannya. Kalau di sini kami men-setting ya maksimal untuk musyawarah desa itu di 31 Mei 2026. Saya kira kemungkinan udah selesai ya, walaupun memang kemarin sempat terjadi ini kan, terjadi bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar ya. Mungkin sekarang baru memulai lagi proses perencanaannya. Nah, kira-kira tanggal 31 Mei 2026 masih cukup atau gimana? Ya, insya Allah Bu, kalau memang kita Iya. lihat pendamping mungkin kami kerahkan nanti Bu untuk Ya. percepat. Insya Allah Bu, kalau Ya. bisa nanti sesuai jadwal kami laporkan Bu. Oke. Terima kasih. Kalau masih cukup ini sesuai jadwal saja. Misalnya di sini musdesnya nanti bulan April 30 Mei 30 Mei ya. Masih masuk Pak ya, datanya masih boleh di sini. Tapi kalau misalnya nanti musyawarah desanya tanggal 30 Juni 2026, ya nggak apa-apa. Itu nanti disampaikan saja ya bahwa memang keadaannya di sana karena lagi mungkin ada pembangunan pasca bencana dan seterusnya belum bisa dilakukan musyawarah desa ya. Tuliskan saja sesuai dengan realitasnya ya, dengan realisasi di lapangan. Gitu ya Pak. Jadi kita sudah mengantisipasinya di 31 Mei 2026, termasuk ini sampai dengan RKP-nya ya. RKP Des, kemudian APBDes. Ini maksimalnya di 31 Mei. Tapi seandainya nanti APBDes-nya terbit di 30 Juni misalnya ya nggak apa-apa. Ditulisnya 30 Juni saja. Pengecualian ya untuk di 3 lokasi bencana. Dan nanti ini di sini ada perdes RKPDes perubahan, ada perdes APBDes perubahan ya. Tolong diisi juga teman-teman. Kayak begitu ya Pak Bardan. Ya, terima kasih Bu. Oke, gitu ya Pak Bardansah ya. Mudah-mudahan teman-teman di wilayah Provinsi Aceh semuanya segera untuk tahap pemulihan segera seperti sedia kala. Insya Allah mudah-mudahan agar teman-teman juga bisa mendampingi proses perencanaan pembangunan di desa. Yang selanjutnya adalah Pak Hamdan ya. Pak Ya, Bu. Hamdan, silahkan Pak Hamdan. Oke, baik. Terima kasih. Izin dari TATPM Koprok. Ya, Pak Camat, ini tidak ada pelatihan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu TAPM Pusat yang saya hormati dan TAPM Kabupaten Provinsi dan Kabupaten Kota. Saya ada kaitan dengan pertanyaan dari TAPM dari Bengkulu tadi Bu ya. Itu berkaitan dengan perencanaan desa. Jelas nggak Bu ya? Jelas, Halo? jelas, sangat jelas. Lanjut, Pak. Berkaitan dengan perencanaan desa dan lebih khususnya perencanaan keuangan itu APBDes. Nah, tadi kalau bicara tentang, tapi saya sudah di penjelasan Ibu sudah agak ada tenang sedikit karena ada regulasi yang menyangkut pengelolaan keuangan desa tinggal diberi nomor. Nah, tapi intinya kalau sebelumnya itu kita mengacu kepada regulasi pengelolaan keuangan desa yang lama dengan postur APBDes itu 30-70, di mana 30 itu adalah untuk operasional pemerintahan desa. Maka pada saat ini dengan kondisi dana desa yang jauh menurun, kalau kita lihat di struktur APBDes-nya, maka 70-30 itu pun sudah tidak memungkinkan. Kami sudah mensimulasikan itu Bu di Kabupaten Sanggau. Mungkin di Kabupaten Sanggau itu dari 163 desa itu 100% memang tidak bisa. Dan kita sudah mensimulasikan jangankan 30-70, 50-50 pun masih belum mencapai. Karena apa? Siltap dan tunjangan kantor desa secara besarnya kan tidak mungkin diturunkan. Karena itu sudah ada perbubnya kan. Nah, sehingga kalau bicara tentang total nilai APBDes, pendapatan APBD 70-30 itu sangat tidak memungkinkan kalau memang tidak ada perubahan regulasi yang nantinya mengatur. Karena ini menurut kami cukup berbahaya juga apabila diperiksa. Belum ada perubahan regulasi yang mengatur tentang postur APBDes, tentang pembagian di mana untuk operasional pemerintahan desa dan lainnya yang berkaitan dengan 30-nya. Nah, itu yang jadi masalah. Maka solusi yang
ambil kami kemarin berkoordinasi dengan Dinas PMD, tapi istilah bukan arti mengabaikan aturan, karena memang sampai 50-50 pun tidak bisa, sehingga pemerintah desa pun dia tidak mau akan menurunkan personalnya, tunjangan personal, karena sudah ada aturan yang mengatur seperti di Perbu. Nah, mau tidak mau, maka solusi yang kita kemarin kan memang lebih, rata-rata lebih. Tapi asalkan tidak mengambil dana DD. Itu ya yang kami rekomendasi kami yang terakhir kemarin, Bu. Karena memang itu lama silahnya berdialog, berdiskusi masalah dalam postur APBDes dalam penyusunan rencana keuangan desanya. Nah, sehingga itu yang menjadi kendala di saat ini. Maka resolusi yang kami kemarin sekali lagi kami menyatakan memang lebih untuk sementara kami abaikan, tetapi lebihnya itu tidak menggunakan dana DD, hanya itu saja. Karena pemerintah desa tidak akan mau menurun, karena sudah ada aturannya seperti Perbu. Dan itu memang yang kami tunggu sekarang sih memang pertama adanya regulasi tentang pengelolaan keuangan desa, perubahan dari regulasi sebelumnya. Yang kedua ada PMK yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan juknis pencairan dan penggunaan dana desa di tahun 2026. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Hamdan. Dan terima kasih ya Pak Hamdan sudah melakukan apa namanya ini eh, advokasi ya. Saya kira ini informasi ya, Pak Iya. Hamdan ya. Iya. Apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Sanggau bisa juga menjadi contoh untuk teman-teman yang mungkin belum ada solusi di kabupaten lain ya. Karena memang untuk dana desa yang sangat minim saat ini tidak bisa mengambil total 30% dari belanja ya untuk filtap Iya. tadi, untuk filtap ya. Jadi itu mudah-mudahan ke depannya jika ada pemulihan dana yang tadinya buat gerai KDMP itu dimasukkan lagi ke dana desa, ya mudah-mudahan nanti kan statusnya jadi belanja desa ya, Iya. walaupun namanya bangunan gerai, tapi kan statusnya jadi belanja sehingga porsi atau persentase 30%-nya bisa dihitung dari total APBDes. tadi ya. Jadi itu terima kasih Pak Hamdan atas sharingnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Nelsi Hiano ya. Nelsi Hiana, silakan Bu. Bu Nelsi. Terima Sebut kasih. ya. Salam kenal buat Ibu Nani, Ibu Erni, dan Pak Sofwan. Izin perkenalkan Ibu, saya Nelsiana, cuma paling akrab dipanggil Cici. Oke, Ibu Cici. Alhamdulillah ya, salah satu juga yang PIC untuk perencanaan dan juga koordinator kabupaten di Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Izin sharing dan juga ada pertanyaan. Yang pertama, saya mau sharing dulu terkait dengan porsi APBDes ya, yang siltap operasional 30 dan belanja publik 70%. Dengan kondisi penurunan anggaran tentunya memang akan sangat berpengaruh pada pembagian porsi tersebut. Tapi memang kalau di Kabupaten Pohuwato sendiri, Bu, izin anggaran kami untuk ADD ya berkisaran antara 4 sampai 600 juta. Jadi tidak terlalu mungkin ya, tidak terlalu berpengaruh ataupun tidak, masih cukup lah kalau dilakukan pembagian porsi 30-70% itu. Nah, untuk menyikapi terkait dengan perubahan anggaran, peraturan Bupati mengenai penyusunan APBDes memang itu sudah launching lebih dulu daripada turunnya Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 terhadap siltap dan honorarium gitu. Nah, siltap dan honorarium itu masih mengacu pada regulasi sebelumnya ya, yang anggaran tidak drastis turunnya 64% seperti sekarang. Nah, atas kebijakan tersebut itulah kemudian kami memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas OPD PMD untuk melakukan pembahasan bersama dengan tim Abdesi juga
Jadi kami melibatkan Abdesi untuk menghitung kembali porsi anggaran baik dengan sistem simulasi desa yang tertinggi pendapatannya dengan desa yang paling terendah pendapatannya. Nah, ditemukanlah sistem perhitungan itu kalau kita harus mengacu pada nilai APBDes yang sebelumnya atau nilai porsi insentif dan honorarium yang sebelumnya, tentunya akan berdampak pada desa-desa yang angka pendapatannya lebih sedikit atau yang paling sedikit. Nah, lewat kebijakan itulah kami menyusun surat edaran terhadap penyesuaian anggaran pada peraturan bupati sehingga desa tidak lagi pada kesulitan dalam menentukan porsi 30-70. Dan ini saat ini memang desa-desa sudah melakukan penginputan pada aplikasi Siskodes. Sebagai informasi juga keterlambatan ini diakibatkan karena aplikasi Siskodes kemarin mengalami error, Bu. Baru kemarin baru bisa diakses. Jadi langkahnya teman-teman memang sudah menyiapkan dalam bentuk Excel yang sudah dibahas dan ditetapkan dan kemudian dilakukan penyesuaian untuk diinput dalam aplikasi Siskodes. Itu yang kami lakukan di Pohuwato. Selanjutnya terkait dengan format perencanaan 2026 yang nantinya kita akan gunakan untuk perencanaan tahun anggaran 2027. Nah, berkaitan dengan pendataan SDGs dan pendataan indeks desa yang menjadi muatan data dalam perencanaan nantinya, ini juga perlu kita pahami bersama juga bahwa kalau yang kita pahami ya pendataan SDGs itu kan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, di bulan Juni dan di bulan Desember. Sementara kita akan melakukan proses perencanaan itu di bulan Juni oleh tim penyusun RKPDes 2027. Nah, untuk indeks desa informasinya itu akan launching Maret. Ya, kalau indeks desa masih bisa kita kejar lah sampai dengan pelaksanaan penyusunan RKPDes atau perencanaan desa. Nah, SDGs ini yang kalau kita rujuk aturannya kan update-annya pemutakhirannya itu di Juni gitu. Tapi kalau memang kita akan lakukan mulai dari Januari, berarti di Juni kita bisa mendapatkan data yang sesuai sehingga bisa menghasilkan muatan-muatan perencanaan yang berbasis data. Nah, itu selanjutnya. Nah, ini menjadi pertanyaan Ibu terkait dengan perubahan regulasi Permendesa nomor 7 ke 16 ya 2025 terhadap ketahanan pangan. Kalau BUMDes sih oke, saya kira kalau BUMDes aman-aman saja apalagi sekarang sudah tidak ada porsi persentasenya dan kemudian besarannya juga disampaikan kemarin oleh Ditjen FDP bahwa anggarannya tidak ditentukan lagi, paling banyak 300.000, di bawah 300 boleh, tidak sampai 12 bulan juga boleh, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Nah, ketahanan pangan ini juga. Nah, ketahanan pangan kan memang ditentukan juga kembali, tadi Ibu Erni sempat perlihatkan ya, bahwa sudah tidak ada persentasenya, kalau kemarin 20%, cuma yang menjadi pertanyaan Bu, terkait dengan pangan ini, apa masih melalui BUMDes karena kemarin Pak Ditjen juga menyatakan bahwa wajib ke BUMDes. Sementara dalam peraturan Permendesa ada bahasa yang mengatakan bahwa dapat dikelola oleh kelembagaan ekonomi yaitu BUMDes. Nah, itu. Yang kedua, apakah BUMDes masih bisa diberikan peluang untuk melakukan sewa lahan? Karena kemarin kan di Keputusan Menteri Desa nomor 3 itu kan BUMDes dapat melakukan sewa lahan untuk pengolahan produksinya. Nah, apakah ini juga bisa berlaku sama? Karena ada beberapa desa juga yang kemarin sempat saya monitoring mempertanyakan hal tersebut. Saya bilang ya kalau acuannya di Permendesa 16 sudah tidak menyebutkan hal seperti itu, kita tunggu saja dulu. Cuma karena kan PMK juga belum launching sampai dengan saat ini. Terakhir Bu, terkait dengan sistem honorarium, karena memang di Pohuwato honorarium kan ada larangan ya larangan di Permendesa bahwa dana desa tidak boleh membayarkan insentif atau honor kepala desa, perangkat desa, sampai dengan BPD. Nah, terkait dengan operator nih Bu, operator profil DTKS yang kemudian juga melekat dalam program pendataan yang ada dalam struktur APBDes. Nah,
sebelumnya memang porsi 2 ini atau support system desa ini mendapatkan pendanaan melalui dana desa yang diatur lewat peraturan bupati. Nah, karena dia melekatnya di kegiatan. Nah, jangan sampai kemudian larangan tersebut membatasi mereka mendapatkan honorarium dari dana desa. Sementara dana ADD juga kan tidak mampu untuk membiayai keberadaan mereka. Diakibatkan karena ya porsi ADD juga membiayai gaji tahunan untuk perangkat desa, BPD, dan operasional pemerintah desa dan operasional BPD. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih, Ibu Nani, atas kesempatannya. Kalau mau komentarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cici. Saya panggil Mbak Cici aja yang gampang ya. Dan Siap. terima kasih Mbak Cici tadi sudah menyampaikan dan sudah melakukan pendampingan, melakukan advokasi kaitan dengan proses penyusunan porsi 30% dan 70% bersama Abdesi tadi ya, sama dengan yang Pak Hamdan tadi. Kemudian lagi ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kebetulan ada Kang Opan yang kemarin pernah menangani bidang BUMDes, nanti boleh menyampaikan kaitan dengan apakah Ketapang itu masih masuk ke BUMDes, kemudian lagi apakah BUMDes juga masih bisa untuk sewa lahan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi itu intinya adalah apakah dana desa itu boleh untuk honor operator gitu ya Pak Jivi ya, intinya itu ya. Karena kan untuk DD itu enggak boleh untuk operasional pemerintah desa dan sebagainya. Silahkan Mbak Erni dulu atau Kang Opan dulu. Ya, terima kasih Mbak Nani. Memang tadi banyak terkait pertanyaannya dengan BUMDes ya. Kang Opan ini tahun lalu menangani masalah BUMDes. Kalau tadi diawali dengan bicara masalah apa tadi kan di Kabupaten apa tadi Bu Nasi? Pohuwato itu tidak masalah ya karena mungkin bisa jadi tahun sebelumnya hanya mengambil porsi 10% dari belanja mungkin ya. Jadi sekarang 30%-nya masih mencukupi. Intinya kalau memang sudah didiskusikan, diadvokasi dengan DPMD masing-masing bahkan menjadi kalau ada audit ya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupatennya karena pemerintah kabupaten sudah menetapkan perbub tersebut ya. Kemudian tadi pertanyaan terkait BUMDes saya bisa dipersilakan ke Kang Opan mungkin bisa membantu Kang Opan, makasih. Yang berubah itu adalah salah satunya kan dari persentase dari dana desa. Kemarin kita sudah dibahas bareng-bareng, disosialisasikan sama Pak Sihotang di FPDD, Direktur FPDD, bahwa karena menimbang dan melihat dari jumlah besaran atau pagu dana desa yang semakin kecil, makanya persentase tentang penggunaan dana desa pun tidak diatur lagi. Nah, berkaitan dengan apakah ketahanan pangan ini harus dengan BUMDes, tidak ada regulasi yang mewajibkan sebetulnya. Tapi dari beberapa saran, namanya saran atau himbauan ya, kalau kita lihat dari regulasi sebelumnya, bahwa dana desa yang ketahanan pangan itu bisa bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh A, B, C, D. Walaupun ujung-ujungnya, apalagi yang sama TPK, ujung-ujungnya kan endingnya mereka menjadi tim pembentukan BUMDes. Spiritnya ke situ. Ya, untuk ini pembelian lahan, kalaupun ada anggarannya ya silahkan. Tapi itu pun berdasarkan satu musyawarah desa, yang kedua basis musyawarah desanya apa? Bisnisnya, perencanaan bisnisnya. Ini available enggak? Ini pas enggak? Ini sangat sesuai enggak dengan apa? Sesuai enggak dengan perencanaan bisnisnya. Ke situ ya untuk yang BUMDes ya khususnya ya. Tidak ada perubahan yang berarti dalam regulasinya, tidak. Yang penting bagaimana
kalau spirit lagi di teman-teman pendamping, bagaimana ketahanan pangan ini menjadi salah satu suntikan atas eksistensi BUMDes. Ya, ke situ ya, Kak Ci ya. Kang Opan, ya ini nih ada yang menanyakan kembali ke Permenkes nomor 3 masih berlaku. Masih ya Kang ya? Kan tidak Masih. ada penghapusan. Memang di situ dinyatakan pengelola bukan hanya BUMDes, tapi juga bisa Betul. TPK atau lembaga ekonomi lainnya Nah, ya. lembaga Nah, ekonomi nah, lainnya, tapi kalau lembaga ekonomi lainnya tidak siap, misalnya bikin TPK sama TPK dulu untuk, nah TPK kan dibatasi itu 6 bulan, untuk kemudian nanti ya, menjadi cikal bakal pembentukan BUMDes. Nah, harus ya, dilihatnya spirit ke situnya ya. ya, jadi secara regulasi tidak tidak menetapkan harus BUMDes gitu ya, tapi ada Betul, betul. kondisi-kondisi yang kita ini diarahkan memang karena kita Kementerian Desa diupayakan untuk memajukan desa ya, memajukan ke arah BUMDesnya itu gitu. Oke, makasih. Kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait dengan honor itu ya, honor admin, enumerator gitu ya. Jadi kembali kepada prioritas penggunaan DD, honorarium tidak boleh. Nah, nah itu mungkin bisa apa? Bisa istilahnya dicantol gitu ya, dicantolkan ke kegiatannya apa. Misalnya kalau enumerator itu dalam rangka pendataan potensi desa, nanti honor enumeratornya itu kegiatannya di pendataan gitu. Kalau langsung dalam rangka honorarium tidak boleh ya. Tadi saya sudah sampaikan juga ini nih, prioritasnya ya, prioritas tadi gambaran prioritasnya kan ada ini ya, ada 8. 1 sampai 7. Nah, di sini yang ke-8-nya ada program sektor prioritas lainnya. Jadi memang ya dengan kondisi dana desa yang sangat minim, tentu kegiatan-kegiatannya harus diarahkan kepada prioritas dulu ya. Itu saya kira ada yang belum terjawab. Ini dari Sudah, waktu Ibu. juga ya. Baik, teman-teman, terima kasih Pak Opan, Bu Ani yang sudah menyampaikan ataupun memberikan jawaban dari pertanyaan dari teman-teman semuanya. Teman-teman yang terpenting, Masih bisa satu, Mbak ya? Dari Izin Kabupaten motong boleh? Masih Izin bisa nggak? motong boleh, Bu? Ya. tunggu sebentar, Izin. kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang ada di kolom chat, ya. Mohon dijelaskan proses penyesuaian APBDes 2026 karena APBDes 2026 sudah ditetapkan sebelum Pagu DD terbit. Coba pertanyaannya. Itu sudah terjawab oh ya ya, itu ya. tadi Tadi sudah. kan Pak Janardi tadi sudah menjelaskan. Oh ya, di awal tadi sama Pak Janardi. Kayaknya pertanyaannya, ada lagi dari TAPM Bintan. Dengan fokus penggunaan dana desa 2026, desa hanya dapat menganggarkan untuk 4 program prioritas saja. Gimana itu, Bu? Kemudian untuk 2026, program ketahanan pangan berupa kegiatan pemeliharaan jalan usaha pertanian, apakah dapat dikelola oleh BUMDes? Pertanyaannya. Oke, terima kasih. Untuk yang ini, pertanyaan pertama fokus penggunaan DD 2026. Kenapa ini maksudnya 4 program itu yang mana saja nih? Kita samakan dulu persepsinya. Yang mana ini Pak Teo? Theodorus. Izin, Bu. Mungkin izin kalau boleh ya. Itu misalnya kan kita ada 8 program prioritas, Bu ya. Dari 8 program prioritas itu ternyata anggaran desa hanya mampu menganggarkan contoh hanya bantuan langsung tunai desa, ketahanan pangan desa, dan mungkin yang lainnya lagi. Tapi ada kegiatan program yang tak bisa terdanai seperti apa? Oke. Ya ini kan artinya Pak, ini tidak harus semuanya
dijalankan ya, kegiatan-kegiatan ini tidak semuanya harus direncanakan dalam APBD. Ini adalah pilihan-pilihan di mana dana desa itu digunakannya bisa saja mungkin hanya cukup untuk sini ya, kemungkinan ekstrim kan bisa untuk ini, tapi tidak harus semuanya kan, tidak harus semuanya, intinya harus mengacu kepada prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan itu Pak. Kemudian yang tadi tuh yang program ketahanan pangan berupa kegiatan pemeliharaan dan usaha pertanian, apakah dapat dikelola oleh BUMDes? Nah ini kan kalau jalannya kan punya desa ya, berarti kan aset desa kan, kalau jalan aset desa. Ya tentunya kalau memang itu sudah ada perjanjian dengan bisa perjanjian usaha kan, ini desa menyerahkan pengelolaan kepada BUMDes sehingga jalan itu menghasilkan. Nanti kan akan ada share di situ ya, berapa keuntungan yang akan diberikan ke PADes, berapa BUMDes. Nah ini mungkin Kang Opan bisa membantu menambahkan. Oh, jalan usaha tani atau apa tadi saya? Ya, Jalan usaha tani, Pak. Nah, kalau itu aset desa yang dikelola sama BUMDes itu kan badan usaha milik desa. Jadi usahanya, Pak. Kalau misal jalan kira-kira saya belum menangkap ininya nih core-nya. Kalau di jalan itu ada portal, kemudian portalnya di ya apa? retribusinya atau apanya itu Diretribusi. ya. Nah, dikelola sama BUMDes atau sama Karang Taruna, tapi keuangannya bukan dari dana desa. Itu karena zona industri setiap waktu ada apa Teh Herni tadi itu namanya masuk Retribusi. retribusinya. Kalau kalau ini kalau tidak ada unsur bisnis yang realnya, tapi hanya akses menuju kemudahan untuk berbisnis, itu sebaiknya memang dikelola langsung ditangani sama desa. Itu ada pertanyaan ketiga itu, mohon maaf mungkin nggak dibacakan. Dan pertanyaan ketiga itu terkait dengan form perencanaan ya Pak ya. Form perencanaan terkait dengan kolom 8. Benar ya Pak? Apakah bisa dihapus saja? Kita cek lagi Pak untuk formnya. Boleh Pak. Ya, ini saya share Boleh ya. lagi. Ini tadi ya yang bagian SE ya. Ini, Iya Bu. ya. Di sini nggak usah dihapus Pak, di hide aja ya. Di hide aja karena ini ya karena teman-teman sebelumnya ada juga yang sudah mengirim datanya, jadi kami ngerekapnya biar tetap ada. Jadi kalau suatu hari misalnya ada analisis yang menanyakan bagaimana dulu kondisi apa Musdes dukungan KDMP, kita punya datanya ya. Oh Di gitu. hide saja ya. Ini kalau dari kan dari CB ini ya. Dari CB sampai dengan CW ini ya. Ini di hide, ini CX jangan ya, jangan dihapus, jangan di hide. Ini tetap nanti karena akan sangat mungkin tahun ini banyak perubahan ya, KPDes maupun APBDes-nya. Betul, berpotensi banyak ya Bu ya perubahannya. Ya. Selanjutnya sudah cukup. Terima kasih, ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Walaupun tadi masih banyak yang terlambat gabung Zoom ya, karena mungkin informasinya yang terlambat dari teman-teman baik provinsi atau yang lainnya. Yang terpenting adalah teman-teman bahwa agenda fokus hari ini adalah terkait dengan form perencanaan pembangunan desa, maka teman-teman harus apa namanya setiap hari apa mengingatkan untuk laporan ini dikumpulkan dilaporkan setiap hari Jumat ya teman-teman ya, untuk dari provinsi ke pusat. Silakan diatur dari kabupaten ke provinsinya apakah mau hari Kamis atau Jumat juga. Jadi gitu ya teman-teman. Setiap hari Jumat PIC provinsi wajib melaporkan form perencanaan itu kepada kami, dan kemudian kabupaten nanti silahkan diatur di grup masing-masing di provinsi ya. Yang jelas bahwa kabupaten tidak boleh melaporkan di hari Jumat kepada provinsi, karena provinsi pasti akan melakukan kompilasi
terkait dengan data-data proses perencanaan berdasarkan form yang ada. Jadi itu ya teman-teman, untuk selanjutnya pasti nanti masih banyak pertanyaan, kita juga masih mau berdiskusi yang lainnya kan, dan berharap bahwa PSI Provinsi, khususnya PSI Perencanaan juga menindaklanjuti hasil Zoom hari ini, walaupun teman-teman kabupaten juga ada yang ikut, akan tapi teman-teman PSI Provinsi untuk menindaklanjuti kepada kabupaten, nanti kabupaten juga menindaklanjuti kepada teman-teman PD dan PLD, karena di Zoom hari ini ada PLD yang ikut hadir juga. Makanya nanti kewajiban teman-teman kabupaten PD yang akan melakukan transfer knowledge kembali ya kepada teman-teman PLD ataupun PD. Demikian teman-teman untuk Zoom hari ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan menjadi manfaat buat kita semuanya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good possible.